Alkitab menjamin satu hal, akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak. Untuk semua usaha itu ada upah, saudara. Ya, ada upah. Nggak mungkin biasa-biasa toh, itu nggak mungkin. Kalau saudara jadi Kristen yang berbeda, itu juga Tuhan tahu kok. Makanya ayat tadi bilang Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam segala sesuatu di hidup ini tuh ya kita harus mencapai goalnya, ya. Demikian juga dengan iman kita, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu tentunya ada goalnya. Saya percayalah yang namanya keyakinan itu kan sesuatu yang memang diyakini, ya. Kalau nggak diyakini ya nggak usah punya keyakinan gitu, ya. Tapi karena kita punya keyakinan, kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, kita mengambil keputusan menjadi seorang Kristen, itu bukan main-main loh. Ya, dan ketika kita sudah ada di dalam, menyatakan diri sebagai orang percaya, maka ya ayo kita sama-sama capai goal kita itu dalam Tuhan. Mendengar banyak hal-hal hari-hari ini, ya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan dan bagaimana supaya hidup kita ini semakin mengarah kepada tujuan Tuhan. Ya, Alkitab selalu memberikan jalan, petunjuk. Bagaimana kita bisa hidup berkenan dan mencapai goal di dalam Tuhan. Saya sering mendengar ada orang yang berkata seringkali gini, oh berkat Tuhan itu tidak tertukar. Amin. Ya, kita suka bilang berkat Tuhan tuh nggak tertukar. Kalau itu sudah berkatku maka aku pasti akan mendapatkannya. Tapi kita lupa saudara, ya berkat Tuhan tuh nggak bisa tertukar karena Tuhan tahu kepada siapa orang yang layak untuk diberkati. Jangan sampai kita terlalu pede berkata, oh iya pasti Tuhan berkati, tapi ternyata ya tidak seperti itu. Yuk kita lihat apa kata firman Tuhan dulu, kita mau belajar hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 saudara. Firman Tuhan berkata begini, kita baca bersama. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Ya, kalau saudara kita baca di Alkitab saudara juga boleh buka mungkin ya. Ya, baca 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Berkat Tuhan tidak tertukar, tapi ingat Tuhan juga tahu siapa milik kepunyaannya. Tidak semua orang Kristen itu menjadi kepunyaan Tuhan, saudara. Kita memang diciptakan Tuhan, tapi menjadi kepunyaan Tuhan itu adalah hal yang berbeda. Kalau kita menjadi kepunyaan Tuhan, maka dia bertanggung jawab atas kepunyaannya. Ya. Dan Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Supaya kita bisa menjadi kepunyaan Tuhan, maka tidak ada pilihan lain, kita harus meninggalkan kejahatan kita. Ya, dan ayat ini bilang, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kemarin saya sampaikan di mesbah doa saya dapat ayat di Mazmur berkata begini. Orang yang mengasihi Tuhan membenci kejahatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita membenci kejahatan.
Tapi kalau ada orang yang masih mengasihi kejahatan, suka melakukan dosa, maka udah pasti dia membenci Tuhan. Itu kan cuma dua hal yang dibalik-balikan, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita benci kejahatan, kita benci dosa. Kalau kita mengasihi dosa, hidup dalam dosa, berarti kita benci Tuhan. Makanya Alkitab bilang banyak orang yang berseru kepadaku, mengaku aku Tuhan, tapi mereka menjadi seteruku, kata Tuhan. Menjadi musuh Allah. Lah mungkin kita bertanya, bagaimana kita menjadi musuh Allah? Ya gak mungkin lah kita bermusuhan dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, lewat perbuatanmu, lewat hidupmu yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan firman, kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Ayat ini berkata, ayo kalau kita mau jadi milik kepunyaannya, maka kita wajib meninggalkan segala kejahatan kita. Ya yang paling tahu kejahatan kita hari ini ya kita sendiri, saudara. Nggak ada orang lain. Pendeta juga nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi kitalah yang tahu. Ketika saya pertama kali bertobat, saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab kasih tahu dosa-dosa saya. Ya, ketika saya baca, saudara, apa yang Rasul Paulus tulis tentang di Roma, keinginan daging, keinginan roh. Saya baru tahu di situ ternyata ketika dikatakan bahwa orang yang hidup menurut daging itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Apa itu perbuatan daging? Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, pertikaian, perseteruan, ya. Dan itu semua ada dalam daging kita. Ketika saya baca itu, waduh, ini semua ternyata dalam diri saya. Waduh, betapa banyak sekali saya ini, banyak banget dosa ternyata. Nah, apa yang saya lakukan, saudara, ketika saya mulai tahu saya ini banyak dosa, ayat ini berkata, barang siapa yang menyebut nama Tuhan, maka dia harus meninggalkan kejahatannya. Ya, itu keputusan kita untuk meninggalkan dosa. Lalu saya mulai bergumul, Tuhan, aku nih ternyata dosaku 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh banyak sekali, saudara. Saya mulai doa puasa, saya melatih diri saya. Makanya itu yang Rasul Paulus bilang, dulu ketika dia belum ketemu Kristus, dia seorang yang merasa diri paling benar. Bahkan dia berkata, dengan membunuh pengikut Kristus, aku dulu menyangka bahwa aku berbuat bakti pada Allahku. Tapi ternyata itu salah. Nah, waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia menerima kebenaran yang sesungguhnya. Rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius, dia bilang apa? Yesus Kristus datang untuk orang berdosa, dan di antara semua orang berdosa itu akulah yang paling berdosa. Ya, padahal tadinya dia merasa paling benar. Tapi ketika firman Tuhan, kebenaran masuk, Kristus masuk dalam hidupnya, dia bilang, dan di antara semua manusia yang berdosa itu, aku ini yang paling berdosa. Makanya Rasul Paulus bilang, karena itu aku melatih tubuhku, aku menguasainya seluruhnya, supaya jangan aku sudah memberitakan Injil, tapi aku ditolak sama Tuhan. Nah, sekelas Rasul Paulus aja memberitakan Injil takut ditolak loh. Nah, orang Kristen sekarang kagak. Beritakan Injil tidak, doa juga tidak, puasa tidak, tapi pede masuk surga. Si paling deh lu. Ya, bingung kan kita. Rasul Paulus tuh, dia bilang begitu, saudara. Ya, makanya dia mulai melatih diri untuk bisa membuang dosa, meninggalkan kejahatan tuh perlu latihan. Dari siapa? Dari kita, bukan dari pihak Tuhan. Kita yang harus melatih daging supaya kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, ya. Itu nggak bisa datang dari siapa-siapa, harus niat dari hati kita. Lalu dikatakan di sana begini, saudara, ayat 20 kita baca bersama. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan tanah, ya. Bukan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia,
Dan yang terakhir kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Alkitab mengumpamakan kita ini sebagai perabot, ya. Emas dan perak itu bicara tentang kemurnian. Ya, kemarin nih emas naik gila-gilaan, saudara. Bahkan tidak ada barang, ya. Semua berburu emas tiba-tiba. Ya, saat orang berburu emas saya diam aja. Karena diam itu diam aja, saudara, ya, diam terus, ya. Kau jadi emas lama-lama. Kalau diam terus, ya. Terus, ya, kenapa emas dan perak disebut? Karena firman Tuhan bilang emas dan perak itu milikku, kata Tuhan. Emas dan perak itu milik Tuhan, saudara. Karena itu nggak bisa dibuat manusia. Itu Tuhan yang ciptakan. Semakin lama semakin habis, tapi yang pengen semakin banyak, ya. Dan untuk bisa mendapatkan emas murni sampai dia jadi antam begitu, saudara, itu ternyata tidak mudah. Saya ke Freeport, ya, diundang pelayanan di Freeport, diajak masuk ke tambang, saudara. Saya lihat tuh pasir-pasir hitam, saya bilang, masnya mana? Itu, Bu. Kenapa mas hitam begitu? Ya, itu kan belum diolah. Itu masih pasirnya. Bayangan saya kan kuning gitu, ya, kita langsung lihat kuning. Enggak, ternyata. Dia bilang justru pasir yang banyak hitam itu banyak emasnya, Bu. Nanti itu pasir disaring, diolah, nanti dibakar, dilelehkan. Di dalam suhu yang begitu panas, emas itu mulai mencair dan terpisah antara emas murni dengan kotoran-kotoran. Menjadi perabot emas itu tidak gampang dan tidak enak, saudara. Tapi itu dicari Tuhan, loh. Kita ada di tengah zaman yang semakin tidak pasti. Ya, dan rasanya nggak ada yang bisa jamin kepastian di hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan stres. Memang Alkitab harus digenapi bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Itu nggak bisa dirubah. Saudara mau doakan ini dunia semakin baik, kagak bisa. Mau didoakan seperti apa, saudara puasa? Nggak bisa, karena Alkitab sudah tulis memang di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Nanti mulai terjadi krisis, terjadi ini, itu sudah ditulis. Tapi Alkitab menjamin satu hal, akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak. Untuk semua usaha itu ada upah, saudara. Ya, ada upah. Nggak mungkin biasa-biasa toh, itu nggak mungkin. Kalau saudara jadi Kristen yang berbeda, itu juga Tuhan tahu kok. Makanya ayat tadi bilang Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Kita nggak usah mau berkoar-koar, mau sok rohani, ya toh. Kesandung sendiri, haleluya. Rohani sekali kau. Ya, biar cuma kucing jahat lewat, oh Bapa darah Yesus. Udah kayak, ya bener-bener penghuni surga, si paling itu. Ya, perkara rohani itu nggak terlihat dari kata-kata kita yang sok rohani begitu. Tuhan menilai hidup kita. Ya, dan itu tanggung jawab pribadi kita, dan itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Pendeta nggak bisa paksa saudara, orang tua nggak bisa paksa, ya itu keputusanmu. Di dunia yang semakin tidak menentu ini, saudara, kemarin saya baca Jepang membuat robot pengganti dokter untuk operasi, AI. Lebih pintar sekarang AI. Nah, dokter-dokter nih mulai ketar-ketir ini karena banyak yang mulai diganti dengan robot, saudara. AI bisa mendeteksi kanker dalam waktu hanya berapa jam. Ya, saya baca tuh, AI bisa operasi ini. AI kemarin saya operasi batu ginjal. Ya, ibu mau pilih BPJS atau AI? BPJS dibelah, AI tidak ada luka. Ya, tapi harganya juga AI. AE gitu ya. Tapi canggih, saudara, benar-benar canggih. Ya, makanya saya 3 hari habis operasi ke Israel saya. Orang bingung, ibu habis operasi batu ginjal? Iya. Ya, terus ibu kok bisa AI. Ya kan? AI, saudara.
Dokternya cuma kendalikan dari komputer aja. Tapi yang saya lihat kemarin itu dokter itu robot AI di Jepang di depan meja operasi loh. Ke depan semua akan mulai digantikan oleh AI, oleh robot. Ya. Bahkan istri-istri kalau kau tidak becus sekarang robot di Jepang. Banyak sekarang pria-pria Jepang nikah sama robot. Ya, ada seorang pria dia udah 5 kali cerai. Sekarang terakhir dia nikah sama robot. Cantik, bener-bener kayak kulitnya wanita. Dan maaf, robotnya disetting, didesain untuk bisa berhubungan intim loh. Lalu ditanya prianya, kenapa kamu nikah sama robot? Saya udah bosan sama perempuan, bikin pusing kepala. Cerewet, menuntut, begini-begini. Enak sama robot, nggak bisa ngomong. Dalam hati saya, belum aja kau lagi berhubungan robotnya korslet. Mati kau, kesetrum kau. Sakit jiwa ya. Ya tapi ini terjadi saudara. Ini perkembangan zaman. Ya. Sekarang ada yang bilang, Bu, pendeta juga ya di beberapa gereja di luar negeri yang khotbah sudah AI. Sekarang dokter ketar-ketir, pendeta ketar-ketir, yang pengangguran ini pada nggak ketar-ketir memang. Cari Tuhan kagak, hidup kudus kagak, santai aja lo dengan hidupmu. Si paling bertobat lo. Lo bener, lo Alkitab janji mau dunia berubah seperti apapun, orang yang membedakan diri, menyucikan diri, menguduskan diri, menjauhi kejahatan, itu akan ada perbedaan. Kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, meninggalkan semua kejahatan, supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Kita kalau punya milik kepunyaan kan kita tidak mungkin tidak bertanggung jawab dengan milik kita kan. Ya sebut aja saya punya anjing nih milik kepunyaan saya. Lah itu anjing saya lepas di grup di perumahan. Ini doginya siapa ya di taman. Saya sama suami ambil angka 1000 lari ke taman saudara. Wih dogiku. Ya kalau doginya orang, oh bukan milik kita biarin aja lah mau mati mau kecemplung got juga. Iya kan. Tapi karena punya kita. Ya kita kan sayang, kita bertanggung jawab dengan punya kita. Nah kalau kita Kristen tapi bukan kepunyaan Tuhan, buat apa? Jangan pede saudara, karena orang Kristen sekarang udah terlalu pede. Dia bilang, kan Yesus sudah mati untuk dosaku. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Pret. Ya saya ini dulu bukan dari Kristen loh. Waktu saya kenal Tuhan Yesus, saya baca Alkitab loh. Waktu saya baca Alkitab, saya tahu dosa saya banyak loh. Saya berubah loh. Saya puasa loh. Waktu saya masuk gereja, saya lihat orang Kristen. Astaga Tuhan. Rasa-rasanya saya mau pindah lagi sama agama saya dulu. Lihat orang Kristen model begitu benar. Ke gereja. Ya, kelakuan lama tetap jalan. Selingkuh tetap, najis tetap, berzina tetap, dugem tetap. Rokok tetap, mabok tetap, judi tetap. Apa bedanya? Nggak ada bedanya saudara. Iya, utang nggak bayar, dosa angkat tangan. Bertobat kau, bertobat ya. Makanya paling menakutkan kalau, hai sis, apa kabar, ingat aku? Horor itu. Horor. Saya balas nggak ingat, kebetulan saya kena amnesia. Loh kapan? Baru tadi malam. Ya, kenapa? Nanti utang nggak bayar. Kristen kelakuannya seperti itu. Ketika saya masuk dalam gereja, saya lihat model-model orang Kristen begitu, ya Tuhan. Tapi saya nggak mau peduli. Aku mau mengikuti firman Tuhan. Soalnya sekarang banyak orang Kristen cuma ke gereja tapi nggak pernah pendalaman Alkitab, nggak mau belajar tentang firman Tuhan. Mereka kursus semua bahasa dikursusin. Ya, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa ini, kursus semua dia, kursus sombong ikut. Iya toh? Semua kursus diikuti. Tapi firman Tuhan nggak belajar. Benar puji Tuhan di gereja ini tadi saya lihat ada itu, ya bisa daftar untuk pendalaman Alkitab, ada passion bisa kumpul bareng-bareng. Nih ya, tolong ditayangkan iklannya. Nih, saudara penting tertanam dalam
satu komunitas, saudara bisa bertumbuh di situ, orang Kristen. Ini coba ya Bu, kalau saya izin panggil satu-satu dari ujung sini, tak tanya, jelaskan tentang penciptaan. Langsung pura-pura ke toilet. Pasti itu, ya. Saya tanya aja, ya, kenapa Yesus harus disalib? Pada nggak ngerti ini pasti. Puluhan tahun duduk di gereja kau. Si paling. Ya, benar nggak saudara? Padahal Alkitab bilang, kamu harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab tentang imanmu kepada orang lain. Terutama kepada mereka yang meminta pertanggungan jawab tentang iman itu. Tapi Kristen sekarang dangkal minta ampun. Makanya ketika ketemu jodoh, disuruh pindah agama lain, ada Tuhan Yesus. Saya sih sudah gak heran gitu kalau saya bilang Kristen ilegal. Namanya belum tercatat dalam kerajaan Allah. Belum menjadi kepunyaan Tuhan. Ya, makanya kalau orang tanya, itu gimana Bu? Pindah agama loh karena mau menikah. Biarin aja, masih ilegal. Belum ada juga namanya tercatat kok. Jadi sama aja tuh, gak masuk hitungan. Hati-hati loh saudara. Dikatakan kalau kita mau jadi perabot untuk tujuan yang mulia yang akan dinyatakan, saudara percayalah, mau zaman berubah semakin buruk kayak apapun, ketika engkau menjadi Kristen yang berbeda menjadi kepunyaan Tuhan, ada begitu banyak jalan-jalan yang akan mulai Tuhan buka, yang secara supranatural, yang orang gak bisa capai itu dengan kekuatan manusia, tapi Tuhan sanggup menyatakannya bagi orang-orang yang dipilihnya dan dikenannya di hari-hari terakhir ini. Katakan, saya berdiri di mimbar ini karena saya mengalami hari-hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana semua firman-Nya itu menjadi nyata di dalam hidup saya. Akan ada perbedaan loh saudara. Nggak apa-apa walaupun orang bilang sok rohani, lu nggak mau dugem, nggak mau rokok, nggak mau ini, biarin aja. Nggak usah peduli, kita kejar perkenanan Tuhan. Kejar apa yang berkenan pada Tuhan. Dikatakan di sana, bagaimana kita bisa menjadi perabot yang mulia itu, ayat 21 berkata, baca bersama. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seseorang menyucikan, siapa yang menyucikan? Kita tuh. Selama ini kan kita cuma, Tuhan sucikan aku. Ya sucikan aku, tapi doanya didugem, sucikan aku Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, lagi party, sucikan aku Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Ya, kalau kita menyucikan diri kita, ini adalah sebuah kata kerja. Kita yang harus menyucikan diri, berjuang, bergumul untuk keluar dari setiap ikatan dosa itu. Ya, supaya kita bisa memperoleh Kristus dan janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Amin. Ayo, tidak ada kata terlambat untuk bertobat selama kita mau. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang mulia bagi kita, mau dunia berubah, mau AI muncul di mana-mana, tidak peduli, engkau tetap dicari. Karena ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Amin. Ingat saudara, ketika Raja Nebukadnezar datang menyerang Yerusalem, Israel dikepung, dihancurkan, dibakar. Rumah Allah, bait suci dirampok, semua perkakas rumah Tuhan diambil. Emas peraknya dibawa, dipindahkan ke rumah dewanya di Babel. Dihancurkan, diluluh lantakan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan. Nebukadnezar bilang kepada kepala istananya, cari anak-anak muda yang hidupnya tidak bercela, yang berkelakuan baik.
Cari di antara Israel ini, bawa ke istana Babel. Untuk mereka dipekerjakan di istana raja. Tapi syaratnya yang hidupnya tidak bercela dan berkelakuan baik. Dicarilah saudara, ketemu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu engkau hidup dengan nilai kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu tahu meluputkan engkau. Sementara anak muda yang lainnya gak tahu entah kemana ketika Yerusalem dihancurkan. Rumah mereka dibakar, semuanya hilang lenyap. Tapi orang yang dikenan Tuhan, dicari sama Tuhan. Ketemu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dibawa ke istana Raja Babel. Untuk dipekerjakan di istana. Dan dikasih jabatan. Bukan menjadi budak. Mereka dibawa, waktu dibawa. Mereka harus makan santapan raja dan wine-nya raja. Anggur, minumannya raja. Tapi mereka bilang kami tidak akan menajiskan diri. Dengan apapun yang menjadi makanan dan minuman raja. Coba kalau Gen Z zaman now dikasih begitu. Selfie dia pegang wine-nya raja. Di-upload. Ya. Wine-nya Nebukadnezar. Ditaruh di hashtag, di tandanya. @istana Raja Nebukadnezar. @Babel. Bangga ya. Berdosa bangga orang sekarang. Malam party dugem, minggu ke gereja. Tulisannya seimbangkan hidup. Ya, untuk cuci dosa di gereja, cuci dosa. Dia pikir tadi malam dugem, hari ini ya minum darah Yesus. Ya, biar suci lagi. Baru besok kau main-main lagi dengan dosa. Belum aja dihukum Tuhan kau. Ya maaf ya, saya bicara keras saudara ya. Siapa suruh diundang juga Ibu Gembala. Karena memang firman yang begini harus kau dengar akhir zaman. Tidak bisa main-main, surga itu terlalu mulia. Terlalu mulia. Tidak bisa orang sembarangan ke surga. Kau masuk ke istana presiden aja hari ini kau tidak diterima kok, bener gak? Diterima kau? Tidak. Ditanya kau siapa? Kagak dikenal. Iya, nggak bisa. Itu cuma istana presiden, apalagi surga. Itu lebih mulia dari istana presiden. Kalau kita nggak menyiapkan diri untuk ke sana, nggak bisa saudara. Ada syarat, ketentuannya berlaku. Ya, dikatakan kita, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia, dikuduskan, dipandang layak, untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, ada usaha dari kita menyucikan diri. Ya, bukan cuma diam-diam aja Yesus sudah mati. Memang Yesus mati untuk kita. Tapi bukan berarti kita sengaja bikin dosa. Ya, waktu saya pertama kali bertobat, saya nggak langsung pengen, saya mau pelayanan, biar langsung naik mimbar. Kagak ada, nggak kepikiran saya. Saya bisa hari ini jadi hamba Tuhan, nggak pernah saya pikirin. Nggak pernah saya usahakan. Apa yang saya dapatkan hari ini tidak pernah saya usahakan. Semua karena Tuhan. Waktu dia anggap kita layak, dia yang buka jalan, dia yang angkat. Ya, saya tidak punya peralatan yang bagus, saya tidak punya. Ya orang tanya, Bu, Ibu tuh kalau live di YouTube ya setiap hari pagi malam yang nonton puluhan ribu, setiap malam 50.000, setiap pagi 75.000 tiap hari. Itu Ibu bagaimana? Saya nggak pernah iklan. Saya nggak punya peralatan ratusan juta atau miliar, nggak. Kadang kalau kemarin ke luar kota cuma syuting pakai handphone. Ya, suami saya sudah duduk situ siap-siap, ya siap. Ya, mic-nya pakai iPhone, direkam, kirim, diupload. Nggak ada alat yang mahal, mewah, tidak ada sistem marketing apapun yang saya pakai, tidak ada, semua Tuhan. Semua Tuhan, itu loh yang saya maksud. Ya, sampai orang tuh bingung. Ya, teman saya pendeta, dia punya peralatan ratusan juta. Dia bilang, Bu, saya tuh bingung ya. Saya peralatan saya dicanggih, bukan gini, Bu. Saya syuting yang nonton 200.
Ya, itu saya bingung ibu tuh, ya itu namanya perkenanan Tuhan. Ya, saya nggak pernah kirim di WA, ya Bugem tolong di like, subscribe, di share, kagak. Ya sampai akhirnya diblokir tuh nomor kita nanti, karena ya bikin channel sih bikin channel, tapi kalau sampai kau diblokir juga kan kasihan ya. Nggak usah angkat-angkat 10 menit itu. Ini sudah jam terakhir juga. Kau angkat 10 menit, saya juga lihat itu ya, 10 menit itu ya. Tinggal 10 menit itu ya. Nggak usah kau mengintimidasi saya. Ya, 10 menit, 10 menit. Nanti kalau saya pura-pura nggak lihat, dia jalan begini. 10. Kayak petinju ya. Dikasih waktu. Aduh, haleluya. Sampai di mana tadi tuh? Iya saudara, bukan karena kekuatan kita di dunia ini ada hal-hal yang bisa terjadi hanya dengan cara supranatural. Dan itu Tuhan. Kenapa kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau beli rumah, mau cari kerja, cari jodoh, doa. Biar kau sudah terlanjur cinta, doa, amin. Ya, supaya jangan bodoh juga. Supaya jangan, ya akhirnya kau masuk dalam jebakan setan, hidupmu hancur, masa depanmu hancur. Bilang, Tuhan, aku memang cinta sama dia. Tapi kalau ini bukan dari Tuhan, putus dalam nama Yesus. Berani berdoa begitu? Enggak. Ampuni dia. Tadi sudah wow loh padahal. Dia juga yang bilang enggak. Aduh Tuhan, habis ini konseling ya. Catat nomor saya di sini. Mati-mati hidup ini berarti. Ya, jangan bilang enggak, karena rencana Tuhan tuh yang terbaik. Yang kita pikir baik belum tentu baik. Ya. Kalau orang dulu kan ada lagunya itu ya, biar ku makan hanya sehari sekali, asam lambung kau. Lagu kayak gitu dinyanyikan. Biar ku tidur beralas kain jerami, goblok nggak? Ya masuk angin sakit TBC. Ada orang nyanyi lagu begitu, ya. Jangan sampai cinta membutakanmu. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Yang menurut kau baik, kaya, tampan, belum tentu itu jodoh yang terbaik. Ya. Tapi orang sekarang kan sudah dibius kan, selain donatur dilarang mengatur. Tercium bau-bau kemiskinanmu. Pret. Ya, aroma-aroma kemiskinan. Jangan fokusmu sama uang. Karena bukan uang yang menjamin kebahagiaan. Tapi di gerbang tol tulisannya saldo kurang menyebabkan kemacetan sih. Makanya andalkan Tuhan. Jangan pakai pikiran kita. Ya, saya dengan suami saya dulu, kita bukan mulai dari nol, dari minus. Tapi kami jalani bersama Tuhan. Ya, makanya anak saya bilang, Mam, berarti kita boleh dong, kan Mami sama Papi dulu juga naik motor, pacaran ya, terus nikah, nggak punya apa-apa. Saya bilang, silakan, yang penting imanmu bisa. Kalau imanmu bisa, silakan, bagus, diproses Tuhan malah. Mami gak suruh kamu cari jodoh orang kaya, ngapain juga kaya kalau gak takut Tuhan, menderita. Tapi anak muda sekarang bilang, mending nangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Ngapain lu mau naik Mercy nangis? Kalau saya mau tertawa di atas Mercy, amen? Goblok banget sih lu nangis di atas Mercy. Biar Mercy kalau nangis ngapain? Iya, sakit hati, percuma. Saya bilang, ya kalau imanmu nyampe, kau mau bergumul dengan Tuhan, kau andalkan Tuhan, silakan. Ya, kepahitan itu yang bawa waktu itu. Mau kemana?
Mama sudah habis waktunya. Dia lapor ke Pak Yosua sana. Tidak usah kau lapor-lapor begitu. Saya juga tahu nanti saya selesai. Dengar suara rakyat ini. Lanjut ya. Anda puas, saya lemas ya. Saya udah 3 kali loh ini, kau baru datang. Haleluya saudara ya. Iya, jadi ya ayo kita berjuang bersama Tuhan supaya hidup kita ini menjadi perabot yang mulia. Bagaimana caranya? Ayat 22 berkata, kita baca bersama, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Datang lagi mereka bertiga. Kita kuat-kuatan saja ya. Biarin kita lihat dia tahan berdiri berapa lama. Orang itu boyo tunggu saya panggil. Ini juga udah jam terakhir. Nggak ada batasan gedung ini sampai jam berapa kan Bugem? Ada batasan nggak sampai jam berapa? Mau pada pengen cepet pulang ini. Lanjut ya. Biarkan saja. Anggap nggak ada orang di sini. Dikatakan jauhi nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan. Ya, jauhi nafsu orang muda. Orang muda itu memang nafsunya tinggi, saudara. Ya, tidak terkendali kadang-kadang. Jangankan yang muda, tua-tua aja berjiwa muda ini banyak ini. Udah tua berjiwa muda bertobat loh. Ya, maunya sama yang muda-muda nih bapak-bapak ini. Tapi bertobat ya bapak-bapak ya. Jangan kau suka-suka gadis muda itu ya. Ingat umur bapak-bapak. Ya, kau kalau masih sehat mungkin bisa jadi sugar daddy. Tapi kalau udah tua kau kena diabetes jadi daddy sugar kau. Ya, bapak-bapak diabetes. Nanti yang rawat istrimu dan anakmu. Jadi jangan kau sakiti hati istrimu dan anakmu. Ya, takutnya kau tua sakit-sakitan dikasih sianida kau. Selesai loh. Jangan. Jauhi nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang nurani, yang murni. Artinya apa? Tinggal dalam satu komunitas yang sehat. Dalam komunitas yang benar. Kau nggak bisa keluar dari dosa kalau kau tetap di komunitas yang salah. Dikatakan supaya, karena itu semua menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Siapa hamba Tuhan? Saudara dan saya. Hamba Tuhan itu bukan pendeta. Hamba Tuhan adalah orang yang tunduk kepada Tuhan. Itu hamba Tuhan. Orang yang tunduk sama Tuhan. Pendeta pun belum tentu hamba Tuhan. Kalau dia nggak tunduk sama firman, dia bukan hamba Tuhan. Walaupun dia pendeta. Tapi saudara, walaupun jemaat, kalau saudara tunduk sama Tuhan, saudara adalah hamba Tuhan. Bilang kanan kirimu, kau hamba Tuhan loh. Ya, dikatakan di sana, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah seorang terhadap yang lain. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Kita ini layani orang, saudara. Itu aja masih mudah-mudahan Tuhan masih beri dia kesempatan untuk tobat loh. Karena ada orang yang memang sudah ditakdirkan untuk binasa. Saking keras kepala, nggak mau tobat, orang itu ditentukan untuk binasa. Tapi Tuhan bilang layani aja. Kalau ada orang yang nggak mau nurut, nggak mau taat sama firman, layani aja. Siapa tahu dikatakan apa? Tuhan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ada orang ditentukan untuk binasa karena diikat oleh iblis untuk tunduk pada kehendak iblis. Hati-hati. Kunci supaya kita mengalami perubahan. Menyucikan diri, datang sama Tuhan, buka hati dan bilang ini aku Tuhan. Kalau kau ada dosa hari ini, akui dosamu.
Supaya Tuhan ampuni, Tuhan beri kekuatan untuk kita ini hidup menjadi umat kepunyaannya. Kenapa? Mau dunia berubah sehebat apapun, orang yang menjadi kepunyaan Tuhan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.